Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Bu Tuti. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik Bu Tuti, Ya, sehat syukur ya. baru ya. Syukur baik dan sehat ya. Gini Pak, kemarin kita kan sudah janjian nih Pak ya untuk Iya. bertemu di sesi daring ini untuk membahas beberapa persoalan yang saya lihat kemarin-kemarin Bapak sepertinya ada beban, ada sesuatu masalah yang ingin Bapak sampaikan. Benar seperti itu Bapak? Iya Bu Tuti. Jadi pada minggu lalu kita sudah sepakat akan bertemu secara daring hari ini untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ya. Nah, adakah ya Pak ya, ada hal yang khusus yang akan kita bahas secara mendalam? Ada Bu Tuti, jadi begini Bu Tuti. Jadi seperti apa yang saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa membangun kesepakatan dengan Bu Tuti untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu adalah, jadi sudah sekian lama saya menjadi guru, tetapi saya belum mampu membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa atau peserta didik saya, Bu Tuti. Berarti, Walaupun ya Pak. saya sudah menggunakan media gitu. Berarti yang Bapak inginkan itu adalah bagaimana suatu pembelajaran itu menarik ya. Tapi Bapak Ya, sudah mencoba untuk mencari beberapa media pembelajaran yang cukup menarik bagi mereka. Ya. Mm, Nah, begini Pak, sebenarnya di dalam diri Bapak itu apa sih yang membuat Bapak itu kesulitan dalam pembelajaran di kelas? Proses pembelajaran di kelas. Jadi begini Bu Tuti, jadi saya sudah membuat rancangan pembelajaran, sudah dengan baiklah menurut diri saya begitu. Sudah mencari media, jadi media apa yang sesuai sudah saya masukkan di sana, sudah saya tampilkan kepada siswa, tapi belum menarik bagi siswa. Itulah saya tidak tahu juga apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi di itu Bu Tuti. Membuat saya bingung itulah. Iya, Bapak masih bingung ya, karena Bapak sudah menggali potensi Bapak untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi para siswa, tapi siswa ini belum memunculkan rasa menarik dari Ya. proses pembelajaran Bapak. Nah, ketika itu terjadi, Bapak, coba Bapak, perasaan apa yang muncul, Pak? Perasaan Bapak itu bagaimana? Jadi ketika hal itu terjadi, jadi artinya kecewa adalah, jadi segala sesuatu sudah saya persiapkan dengan baik, tetapi ketika ditampilkan di depan siswa dalam proses pembelajaran menjadi sia-sia bagi diri saya gitu. Apa yang saya sudah usahakan, sudah saya pikirkan serasa menarik buat mereka, tapi setelah di hadapan mereka hal itu tidak menarik itu. Ya, nah ketika dihadapkan oleh situasi seperti itu, bagaimana caranya Bapak menghadapi dengan situasi di kelas? Ada siswa yang menganggap bahwa pembelajaran Bapak itu kurang menarik, tapi di sisi lain Bapak sudah memberikan sesuatu yang menarik. Bagaimana menghadapinya, Pak, dalam dua hal yang Bapak katakan tadi itu? Jadi
kenapa proses pembelajaran yang saya lakukan saya anggap tidak menarik, itu karena siswanya masih, walaupun saya menjelaskan memberikan media untuk mereka amati, simak, lain sebagainya, tapi mereka belum memunculkan rasa antusias mereka untuk belajar begitu. Nah, jadi saya sudah mencari referensi lah di mana-mana terkait dengan proses pembelajaran yang menyenangkan gitu. Berarti Bapak sudah sampai mencari referensinya, sudah searching seperti itu Pak ya. Tapi di kelas mereka menganggap bahwa proses pembelajaran Bapak itu masih belum menyenangkan bagi mereka. Tapi di sisi lain, ayolah kita mencari solusinya sama-sama Pak dalam mengatasi hambatan Bapak yang terjadi selama ini, kan seperti itu ya Pak ya. Begini Pak, ketika Bapak sudah merencanakan untuk mencapai proses pembelajaran yang baik di kelas, sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan. Apa yang mungkin Bapak inginkan selama ini Pak dalam proses pembelajaran ini? Yang saya inginkan dalam proses pembelajaran selama ini itu adalah rasa antusias, rasa ingin tahu siswa itu besar terhadap materi yang ingin saya sampaikan, sehingga apa yang saya sampaikan itu tidak sebuah hal yang sia-sia yang sudah saya jalani dengan proses yang cukup panjang. Begitu Bu Tuti. Berarti Bapak terus menggali potensi Bapak, bagaimana caranya menyingkronkan antara apa yang Bapak inginkan, terus dan siswa inginkan itu harus dijadikan satu, seperti itu ya Pak ya. Nah di sini Pak, ketika Bapak sudah memberikan sesuatu yang terbaik Pak ya, prioritas Bapak sekarang apa? Yang Bapak miliki, terus yang Bapak inginkan, itu prioritasnya apa? Jadi prioritas saya itu adalah membuat siswa itu senang dalam belajar dengan dengan usaha-usaha dengan usaha yang saya lakukan itu. Mungkin bagaimana caranya itu ya, Bu Tuti? Ya, begini Bapak, strategi dan melihat karakter siswa sebenarnya Bapak. Karakter siswa yang berbeda di setiap kelas. Ya, itu kita harus menuntunnya satu persatu Bapak. Kita coba menuntunnya satu persatu, kita sharing dengan teman sejawat, terus itu kita akan mengklopkan beberapa hal yang mungkin Bapak percayai untuk mendapatkan sesuatu yang Bapak inginkan. Di sini kan antara pembelajaran yang Bapak inginkan kan belum sinkron dengan pembelajaran yang siswa inginkan. Kan seperti itu Pak ya. Berarti dalam diri Bapak, menggali sesuatu dalam diri Bapak itu seperti apa selain Bapak hanya searching di Google gitu Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya sebagai pengajar itu sudah lama, jadi mungkin yang ada pada diri saya itu adalah mengenali karakteristik siswa itu yang belum saya lakukan jadi pembelajaran selama ini saya lakukan itu adalah umum gitu untuk mereka semua, jadi tanpa mengenali karakteristik siswa itu sendiri gitu Bu Tuti. Ya, di sekeliling Bapak itu pasti ada teman sejawat Pak ya.
dalam proses pembelajaran ini? Apakah Bapak sudah menyinkronkan dengan teman seperti itu, Pak? Untuk menggali karakter-karakter siswa di sekolah Bapak, apalagi di kelas Bapak itu yang Bapak. Nah, itu belum saya lakukan. Jadi untuk menggali karakteristik siswa itu belum saya lakukan. Jadi yang saya lakukan itulah hanya membuat media atas keinginan saya sendiri begitu. Oh, rasanya ini bagus gitu. Makanya saya tampilkan, ternyata tidak menarik bagi siswa. Ya. Itu untuk karakteristik, mengenali karakteristik siswa belum pernah saya lakukan itu. Ya, baik Pak, perlunya kita ya mengenali karakter setiap siswa, apa yang diinginkan dan menuntun siswa kita karena keingintahuan mereka itu kita belum tahu sepenuhnya kalau kita tidak mengenal karakteristik dari siswa tersebut. Dengan menyingkronkan itu, saya yakin Bapak bisa menggali kebutuhan siswa yang ada dalam diri Bapak untuk membuat suatu pembelajaran yang terbaik dan yang sesuai dengan karakter murid, seperti itu Pak ya. Baik Pak, nah karena sudah waktunya ya Bapak ya, sayang sekali kita bertemu hanya barang 10-15 menit, jadi saya inginkan juga kita sharing ini setiap minggu depan lagi Pak ya, seperti itu. Tapi di sini Pak, di titik ini apa yang Bapak dapatkan dari proses percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan kita hari ini, Bu Tuti sudah mampu menggali diri saya sehingga saya menemukan sebuah sesuatu yang perlu diperbaiki pada proses pembelajaran saya sehingga kedepannya bisa lebih baik proses pembelajaran yang saya susun, saya kembangkan sesuai dengan karakteristik siswa yang ada gitu. Iya. Ngomong-ngomong, kapan nih Pak? Kapan Bapak mulai mengerjakannya seperti itu? Mungkin untuk aksi dari kegiatan ini adalah minggu depan bisa saya laksanakan, karena saya kan perlu merancang program pembelajarannya dulu Bu Tuti. Jadi setelah Ya. merancang program pembelajarannya baru nanti kita aplikasikan di dalam kelas. Oke, Bapak. Nanti minggu depan ya kita akan bertemu lagi. Semoga ada hasilnya ya Pak ya. Hasilnya yang lebih baik lagi. Baik, demikian sharing session hari ini Bapak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Bu Tuti. Ya. Ya. Baik, Bapak, kita akan masuk ke sesi refleksi Pak ya dari latihan coaching ini. Silahkan Bapak Nyoman. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi Bu Tuti? Baik, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini antara coach dan coachee ini sudah saling berkolaborasi dengan baik dalam menyampaikan, seperti coachee menyampaikan permasalahannya juga sangat mendetail dan juga ada beberapa bahasan-bahasan mengenai permasalahan memang real yang terjadi di sekolah Bapak, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan adalah bagaimana mendetail. Yang saya maksud itu adalah secara keseluruhan Pak, dari segi mungkin karakter siswanya bagaimana, terus itu Bapak bisa menceritakan bagaimana kondisi sekolah Bapak, terus itu Bapak juga bisa menceritakan mengenai bagaimana kondisi-kondisi Bapak dengan teman sejawat Bapak, seperti itu. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh itu ya harus fokus Pak, fokus dan juga tetap
dua mata ini akan tetap memandang koci, dua telinga ini tetap mendengarkan koci, dan gestur tubuh harus tetap terlihat nyaman supaya koci juga merasa nyaman seperti itu, Pak. Selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan lebih baik berkomunikasi yang lebih lagi dan terus menggali secara mendalam seperti itu, Pak. Nyaman. Yang tabelnya ada, Bu? Oke, Bapak. Nah, di sini apa yang Bapak rasakan ketika saat di coaching? Jadi perasaan saya ketika di coaching oleh Bu Tuti, jadi saya mampu menemukan kesalahan yang ada pada diri saya terkait dengan pembelajaran di kelas yang belum menyenangkan gitu. Kemudian atas proses coaching dari Ibu Tuti, akhirnya saya juga mampu menggali potensi saya dan menemukan bahwa sesuatu pada diri saya itu ada penyebab yang perlu dikembangkan, solusi yang perlu dikembangkan dan dilaksanakan pada diri saya. Jadi dan juga Bu Tuti, ada coaching dari Bu Tuti membuat saya percaya diri bahwa apa yang akan saya lakukan di kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran yang belum menyenangkan menjadi menyenangkan akan saya lakukan. Selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Bapak Nyoman. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya luar biasa, antara kebingungan atau senang atau sedih seperti itu, Pak. Bingung, sedih ya. Jadi Menjadi satu. hari ini Bu Tuti bingung sedih menjadi satu. Jadi seperti kesepakatan kita minggu lalu, jadi hari ini kita sepakat untuk mengadakan atau berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang Ibu Tuti hadapi. Jadi Bu Tuti, jadi waktu berbincang-bincang kita ini hanya sebentar, hanya 15 menit. Jadi saya mohon Ibu Tuti maksimalkan pembicaraan ini sehingga nanti Ibu Tuti mendapatkan solusi atas perbincangan kita ini ya. Iya. Jadi kira-kira Bu Tuti apa yang ingin diperbincangkan atau disampaikan hari ini? Begini, Pak. Sebenarnya apakah ketidakmampuan saya dalam mengelola kelas atau ketidakmampuan dari siswa yang mampu menerima proses di kelas yang saya ajarkan. Oh gitu ya. Jadi yang ingin Ibu Tuti perbincangkan hari ini adalah ketidakmampuan Ibu Tuti mengelola kelas dan ketidakmampuan siswa menerima cara Bu Tuti dalam mengelola kelas, itu ya? Iya, benar sekali, Pak. Kira-kira menurut Bu Tuti, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Bu? Yang saya ketahui, Pak, saya mengajar di sebuah kelas nih, Pak. Yang monoton itu kelasnya, kalau menurut guru yang lain itu ya masih dalam hal biasa saja, Pak. Tapi ketika saya masuk ke kelas itu, Pak, mulai sudah ada sedikit pergesekan. Artinya kelas mulai yang kata guru-guru lain kelas itu sunyi senyap, kalau saya ajarkan itu agak ribet gitu, Pak. Agak ribut. Nah, ributnya itu memang menyenangkan sekali buat saya, Pak. Artinya, berarti dia senang ketika saya mengajar. Tapi lama-kelamaan ketika saya melakukan proses pembelajaran, mereka tambah ribut seperti itu, Pak. Padahal belum ada sesi tanya jawab, sesi sesi tanya jawab, sesi berkelompok gitu. Tapi tetap juga ribut. Entah itu ribut bukan meributkan masalah saya mengajar, Pak.
Di sini mereka mungkin ya meributkan masalah hal lain, mungkin saya nggak tahu juga seperti itu Pak. Tapi kata teman-teman yang lain bahwa kelas itu biasa saja, tentram, damai. Tapi ketika saya masuk ke kelas itu muncullah bibit-bibit kayak keributan, bukan keributan mencari masalah, ngobrol lah atau dia itu agak senyum-senyum lah seperti itu. Jadi saya kebingungan Pak, antara senang atau sedih saya di posisi seperti itu gitu Pak. Oke, baik. Jadi kelas yang guru-guru lain bilang bahwa kelas itu adalah kelas sunyi senyap ketika diajar oleh wali lain. Jadi begitu Bu Tuti masuk ke dalam kelas itu, suasananya menjadi gaduh gitu ya. Jadi gaduh ya. Gaduh, siswa bermain, padahal belum ada sesi diskusi ataupun tanya jawab ya. Iya, benar sekali Bapak. Nah, kira-kira apakah Ibu Tuti pernah mencari informasi kepada wali-wali lain, kepada guru-guru lain, mengapa kelas itu bisa sunyi senyap ketika guru-guru lain mengajar begitu? Nah, Pernah? ya sempat Pak, sempat ketika sekali dua kali oke lah, saya masih mungkin cara belajar mengajar saya yang salah seperti itu. Ketika saya proses mengajar juga saya benahi seperti membuat menghidupkan video gitu, saya mencoba, justru mereka tambah berbicara seperti itu. Jadi saya coba bertanya kepada guru-guru yang lainnya. Salah satunya yang saya tanya itu kalau nggak salah guru sejarah ya. Guru sejarah ini dia itu laki-laki Pak. Nah, ternyata dan juga ada beberapa guru yang mengajar di sana mungkin sudah berumur atau laki-laki ya, hampir sebagian besar laki-laki, dan juga ketika ada ceweknya yang mengajar sudah berumur seperti itu. Nah, dari situ yang saya tanyakan kepada bapak ini yang mengatakan bahwa tetap dia itu menyuruh menyuruh siswanya itu untuk mendengarkan penjelasan dari si bapak ini. Hanya saja di satu kelas ini tidak mempergunakan media lain Pak, pokoknya mendengarkan saja, tapi mereka tetap adem ayem. Justru saya yang sudah menggunakan media-media lain yang menyenangkan, yang menurut saya itu menyenangkan, justru tambah ribut. Jadi mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa mereka itu mencari perhatian. Kemungkinankah itu mencari perhatian? Saya juga kurang tahu Pak, karena dari beberapa guru-guru yang mengajar di sana, ya guru laki dan juga guru yang biarpun itu guru perempuan itu tapi sudah berumur gitu, umur ya mau pensiun lagi setahun 2 tahun seperti itu. Kalau saya sih mungkin guru yang dikatakan guru muda ya Pak ya, tapi sudah ya bukan muda lagi sih sebenarnya. Baik, jadi Bu Tuti jadi menyampaikan tadi sudah melakukan komunikasi dengan guru-guru lain pada yang mengajar di kelas tersebut ya. Nah, ketika Ibu Tuti mengajar di kelas tersebut, siswanya ribut ya, ribut. Kemudian apa yang Ibu Tuti lakukan dalam suasana itu? Ketika siswa ribut pada saat Ibu Tuti mengajar itu, apa yang Ibu Tuti lakukan? Karena tingkat kewarasan guru itu penting Pak. Jadi saya mindfulness dulu Pak. Kalau sebelum saya ikut CGP ini sih bukan mindfulness namanya, saya sebelum masuk kelas ini saya lakukan adalah tarik nafas dulu, saya keluarkan dulu, ingat kata-kata positif gitu ya Pak. Kalau menurut saya masuk ke kelas itu seperti biasa, karena sudah beberapa kali juga masih kegaduhannya muncul, jadi saya mencoba untuk menanyakan, berkolaborasi lah dengan siswa, apa sih yang buat kalian ribut. Nah, sebelum saya memulai proses pembelajaran Pak, karena ketika saya memulai proses pembelajaran menyampaikan materi kan nanti takutnya kurang kondusif lagi. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menanyakan apa sih yang membuat kalian ribut. Apakah proses pembelajaran Ibu yang kurang, atau apa yang ingin kalian inginkan belum tersampaikan. Ya. Dan ternyata di sini
mereka mengatakan bahwa saya senang diajar oleh ibu, Bu. Gitu. Ada ibu memberikan media-media yang apa namanya yang bagus buat saya, buat kita, buat kami. Tapi satu hal, Bu, ketika media itu berjalan, kurangnya saya adalah tidak terjadi kayak kolaborasi dengan baik, Pak. Menanyakan apa yang kalian tonton, apa yang kalian dapatkan dari materi yang di depan, seperti itu. Ternyata mereka menginginkan hal seperti itu agar mereka itu fokus dengan media yang sudah saya pakai. Jadi baik Bu Tuti, jadi Bu Tuti sudah mengetahui penyebab dari situasi pada saat Bu Tuti mengajar itu tidak kondusif ya. Nah, apakah Ibu Tuti pernah merencanakan sebuah tindakan untuk menghadapi atau memperbaiki situasi kelas yang Ibu Tuti ajar yang seperti Ibu Tuti sampaikan? Oke, Pak. Ketika saya sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari siswa, nah mulai dah rencana saya, Pak, rencana aksi saya bahwa saya menggunakan media, jadi di situ harus ada timbal baliknya. Saya mencari beberapa media seperti video, Pak, video infografis dan juga ataupun gambar-gambar. Nah, nanti saya akan tampilkan lewat Canva atau lewat YouTube. Nah, disitulah saya mulai berkolaborasi dengan siswa. Apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian lihat, itu silahkan nanti di akhir sesi silahkan dibicarakan. Jadi rencana itu yang sudah saya rencanakan seperti itu. Jadi Bu Tuti akan merencanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media dan berinteraksi dan berkolaborasi dengan siswa pada saat proses kegiatan pembelajarannya. Jadi itu rencana yang Ibu Tuti sudah susun. Nah, selanjutnya Bu Tuti, tindakan apa yang akan Ibu Tuti lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, kemudian tindakan-tindakan yang siswa lakukan itu. Jadi dari rencana yang sudah Ibu susun, kira-kira tindakannya seperti apa? Baik, Pak, setelah saya rencanakan, tindakan yang saya lakukan adalah seperti apa yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya tadi katakan adalah mengambil simpati, empati dari siswa. Artinya ketika saya sudah mengambil simpatinya, kemungkinan berbicaranya itu akan lebih sedikit gitu, Pak, menurun. Jadi yang perlu dibicarakan adalah materi, itu aja, tidak yang lain-lain seperti itu. Jadi Ibu Tuti akan mengambil empati dan simpati serta hanya fokus pada materi pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, Bu Tuti ya. Kira-kira kapan tindakan ini bisa Ibu Tuti lakukan? Karena kejadian ini juga baru saya rasakan ya seminggu 3 mingguan lah, Pak, ya, 3 mingguan yang lalu. Terus 2 kali saya seperti ini, jadi saya juga baru tahu karakter apa yang mereka inginkan juga baru kemarin-kemarin. Jadi saya masih butuh proses untuk merencanakan media apa yang saya gunakan, terus itu video-video apa yang menyenangkan seperti itu. Dan beberapa rencana-rencana pembelajaran seperti pertanyaan-pertanyaan saya akan saya siapkan dulu seperti itu. Jadi dalam waktu dekat kapan bisa dilaksanakan, Bu? Ya, saya mendapatkan jam mengajar itu sekitar lagi 4 hari, Pak, ya. 4 hari. Cukup lah untuk mulai hari ini saya pekerjakan. Bagus ya. Jadi 4 hari ke depan, jadi Bu Tuti akan lakukan aksi untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas yang Ibu Tuti ajar, yang siswanya
agak belum tidak kondusif dengan Bu Tuti ya, selalu ribut lain sebagainya ya. Baik Bu Tuti, jadi saya akan tunggu kabar baik dari Bu Tuti terkait dengan aksi yang akan Ibu Tuti lakukan 4 hari lagi untuk menangani kelas Bu Tuti yang gaduh ya. Semangat Bu Tuti. Ya baik Pak, terima kasih semangatnya Bapak, semoga menjadi lebih baik. Terima kasih ya, terima kasih atas waktunya Bu Tuti. Baik Bapak, untuk refleksi ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi tadi sudah kita melakukan coaching. Jadi saatnya kita sekarang adalah merefleksikan kegiatan tadi untuk nanti lebih memaksimalkan dalam kegiatan coaching berikutnya. Jadi menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah keterbukaan ada di antara coach dan coachee, kemudian suasananya agak santai dan agak mengalir begitulah antara coach dan coachee. Jadi kiranya itu saja Bu. Ya, apa yang masih perlu diperbaiki Pak atau ditingkatkan? Mungkin yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses coaching tadi pada diri saya itu adalah pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Mungkin itu, kemudian menggunakan alur kita secara luas begitulah, secara luas sehingga seperti sudah terbiasa begitulah. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan. Ya, apa yang Bapak untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh Pak sebelum dan saat melakukan coaching? Dari proses coaching tadi, jadi sebelum dan sesudah untuk dapat berada pada kesadaran penuh pada kegiatan proses coaching tadi itu adalah tetap memperhatikan ketika coaching berbicara atau menyampaikan permasalahannya, kemudian memberikan tanda atau jeda kepada coachee saat coachee ada jeda berbicara gitu. Artinya bahwa kita tetap memperhatikan coachee ketika berbicara gitu. Oke, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Mungkin yang akan saya lakukan untuk memperbaiki proses coaching ini menjadi sebuah kebiasaan itu adalah melakukannya dengan lebih rutin, baik kepada teman sejawat ataupun kepada siswa di kelas, sehingga coaching ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dan mampu membantu teman sejawat kita dan siswa kita menemukan potensi dirinya. Jadi itu kiranya Bu. Ya, oke. Dan refleksi selanjutnya umpan balik. Baik Bu Tuti, jadi kita sudah melakukan kegiatan coaching tadi. Apa yang Ibu rasakan saat di coaching? Waduh, kalau di saat di coaching ini Pak ya, jadi perasaan saya itu sudah plong Pak, karena saya mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan yang selama ini saya perlu jawabannya seperti itu, apa yang harus saya lakukan, tindakan apa yang harus saya lakukan. Nah, dengan kita berkolaborasi di coaching ini, jadi saya menemukan beberapa jawaban-jawaban yang penting Pak, dan Bapak juga bisa menggali apa yang saya rasakan ya, menggali potensi saya sebagai seorang guru dan bagaimana caranya agar saya juga memperbaiki kualitas proses pembelajaran saya. Seperti itu Pak. Bagus, ya, semangat. Terima kasih Bu Tuti, tetap semangat. Ayo sama-sama Bapak Nyoman.